Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bobi Daniel Simatupang, SHMH. Saya adalah salah satu dosen di program studi Hukum Universitas Potensi Utama. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh di program studi Hukum Universitas Potensi Utama Medan yaitu mata kuliah Psikologi Hukum. Mata kuliah Psikologi Hukum memiliki 2 bobot SKS. Dalam proses perkuliahan selama 16 pertemuan, kita akan menerapkan 3 konsep dalam pembelajaran. Yang pertama, delivery. Yang kedua, interaksi. Yang ketiga, asesmen. Adapun konsep yang pertama adalah bagaimana cara saya dalam menyampaikan materi perkuliahan sehingga mahasiswa dapat mengerti dan memahami materi yang saya ajarkan atau saya sampaikan kepada mahasiswa. Kedua, konsep interaksi, di mana konsep ini adalah sesi tanya jawab yang berlaku selama pembelajaran yang dilakukan di mata kuliah Psikologi Hukum. Ketiga, konsep asesmen, di mana saya akan sebagai dosen menilai mahasiswa, yaitu penilaian bisa berupa kehadiran tepat waktu, sikap, dan keaktifan di dalam kelas, latihan, dan tugas mandiri yang saya berikan pada mata kuliah Psikologi Hukum. Deskripsi singkat mata kuliah ini yaitu ketepatan mahasiswa menjelaskan konsep psikologi hukum, menerapkan hukum di dalam pergaulan hidup manusia sebagai wujud perkembangan jiwa manusia, konsep psikologi dalam hukum pidana dan pengawasan perilaku, serta objek dan orientasi psikologi hukum. Capaian pembelajaran mata kuliah psikologi hukum ada 5. Yang pertama, ketepatan mahasiswa menjelaskan konsep psikologi hukum. Yang kedua, ketetapan mahasiswa menerapkan hukum di dalam pergaulan hidup manusia sebagai wujud perkembangan jiwa manusia. Yang ketiga, ketetapan mahasiswa menjelaskan konsep psikologi dalam hukum pidana dan pengawasan perilaku. Keempat, ketetapan mahasiswa menjelaskan objek dan orientasi psikologi hukum. Yang kelima, ketetapan mahasiswa menjelaskan hubungan-hubungan hukum dengan faktor-faktor kejiwaan manusia. Dari 5 capaian pembelajaran, maka ada 5 kemampuan yang diharapkan yang dimiliki mahasiswa. Yang pertama, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik. Ketiga, menguasai konsep teoritis tentang hubungan-hubungan hukum terhadap proses, tingkah laku, dan fungsi mental manusia. Keempat, mampu mengidentifikasi dan menganalisis perkembangan ilmu hukum dalam membangun paradigma baru. Yang kelima, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Adapun sistem pembelajaran mata kuliah psikologi hukum meliputi unsur, yaitu yang pertama unsur dosen, yang kedua unsur mahasiswa, yang ketiga unsur materi pembelajaran, yang keempat fasilitas pendukung untuk melakukan perkuliahan kepada mahasiswa. Pada mata kuliah ini akan mengedepankan prosedur berinteraksi antara dosen dengan mahasiswa, sehingga apabila tercapai interaksi yang baik akan mendapatkan proses pembelajaran dan pentransferan ilmu yang cukup baik juga. Metode perkuliahan telah dilaksanakan dengan proses tatap muka, namun sudah tatap muka secara langsung. Kita masih memakai aplikasi-aplikasi pendukung seperti e-learning, tempat saya untuk membagi materi perkuliahan selama 16 pertemuan. Yang kedua, aplikasi portal yang disiapkan atau yang disediakan oleh kampus yang digunakan untuk mengelola nilai dan absensi mahasiswa pertemuan. Yang ketiga, aplikasi grup tempat mahasiswa dan dosen berbagi informasi seputar materi perkuliahan psikologi hukum.
Perkuliahan ini juga mengedepankan keaktifan dan keterlibatan mahasiswa dengan cara membuat kelompok-kelompok kecil seperti untuk diskusi, yaitu guna memecahkan masalah-masalah, dan di akhir diskusi atau di perkuliahan akan diulas kembali, di mana saya sebagai dosen pengampu akan memberikan pemahaman antara mahasiswa yang satu dengan yang lainnya. Di akhir pertemuan mahasiswa akan diperintahkan untuk ditugaskan berupa studi kasus, sehingga mahasiswa dapat mengetahui bagaimana penyelesaian suatu perkara dalam permasalahan psikologi hukum. Adapun komponen penilaian mata kuliah sesuai dengan ketetapan kampus, di mana bobot penilaian ada 4 yang harus terpenuhi. Yang pertama, kehadiran yang mempunyai bobot 10%. Yang kedua, tugas yang mempunyai bobot 20%. Yang ketiga, UTS yang mempunyai bobot 25%. Yang keempat, UAS yang mempunyai bobot 35%. Baik, itulah gambaran mata kuliah psikologi hukum. Berikut ini saya akan memperlihatkan video perkuliahan saya yang dilakukan secara tatap muka di pertemuan ke-11 di mata kuliah psikologi hukum di Fakultas Hukum Universitas Potinis Utama. Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini tentang mata kuliah psikologi hukum ya, alangkah baiknya kita untuk jenak berdoa dalam hatinya masing-masing ya, menurut kepercayaan agamanya ya. Doa akan mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya. Nah, hari ini bagaimana kabarnya, sehat semuanya? Oke, terima kasih. Nah, minggu lalu kita lihat tentang membahas tentang norma kepatuhan ya, atau patuhnya pada norma ya. Nah, hari ini kita masuk ke pertemuan 11 ya, mata kuliah psikologi hukum. Oke, sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Oke, Dona Miranda Junior. Iya, Pak. Oji Laila. Ada, Pak. Fatriansa Ramadan. Ada, Pak. Husain. Hari ini kita belajar tentang ya, tentang psikologi hukum dengan materi aja ya, tingkah laku dan hukum terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga. Nah, biasanya kalau rumah tangga ini udah nggak asing lagi ya, karena kita semuanya di dalam satu rumah tangga masing-masing ya. Nah, oke, tingkah laku ya dipandang dari psikologi ya. Nah, perlakuan ya bisa diartikan dengan perlakuan oleh seseorang berupa tindakan yang bisa diukur, diperhatikan, dan dinilai, dan juga merupakan sembarang perbuatan yang dilakukan secara sadar ataupun tidak ya. Nah, jenisnya ya, jenis tingkah laku ya secara umum ya. Yang pertama itu tingkah laku tertutup ya. Nah, yang kedua tingkah laku terbuka. Yang ketiga tingkah laku represif ya, reflektif ya. Yang keempat tingkah laku non reflektif ya. Dan berikutnya tingkah laku kolektif, afektif, dan psikomotorik ya. Nah, tingkah laku tertutup itu seperti ini ya, perilaku tersebut tidak dapat ditangkap melalui indera manusia. Nah, melainkan harus menggunakan alat pengukuran tertentu, misalnya melalui psikotes ya. Jadi melalui apa ya? Uji materi ya, seperti ujian ya, dengan esai atau pilihan ganda atau berupa gambar ya, menggambar supaya dapat mengerti ya kejiwaannya atau apa ya. Jadi dia harus uji baru mengetahui ya apa perilakunya, tingkah lakunya ya. Jadi seperti psikotes kan ada yang untuk tentara atau polisi kan, psikotes bakatnya apa, dari gambar titik menjadi apa yang target. Nah itu ya, seperti itu contohnya ya. Nah dari sini aku ya, Pak, dari ini materinya ya kan? Tunggu ya. Oke, kita lanjut ya. Lalu ini ya, tingkah laku terbuka ya. Nah, perilaku yang bisa diamati secara langsung ya, dan diobservasi dengan indera manusia. Nah, seperti ini ya, contohnya bermain musik, tertawa, berjalan, berlari, berapa lagi contohnya? Bisa diobservasi, duduk ya kan. Nah, seperti itu ya fisiknya ya, dan lain-lain ya. Nah, tingkah laku efektif ya. Nah, yaitu yang perilaku ini terjadi secara spontan ya, terhadap rangsangan yang alami. Nah, contoh mata yang kedip bila terkena sinar terang ya, atau kelilipan ya gitu ya. Jadi ya spontan ya. Baru menarik tangan bila terkena panas,
atau kena api kan, tarik tangannya kan, dan lain sebagainya, ya. Nah, untuk ini ada penting kan? Ada? Ada ya, oke ya. Nah, jangan lagi ya. Nah, tingkah laku non reflektif ya. Nah, bisa juga ya, diartikan tingkah laku yang dikendalikan atau diatur ya oleh pusat kesadaran tubuh manusia, yaitu otak ya. Nah, contoh berbicara. Nah, ini kan dikendalikan dengan otak kan, berbicara, tanya jawab, tuh. Nah, bernyanyi kan menggunakan otak, mengingat, ya kan, dan sebagainya ya. Apalagi banyak kan? Berbicara. Nah, perilaku yang berhubungan dengan perasaan ya dan emosi manusia, dan biasanya bersifat subjektif ya. Nah, contohnya termasuk perkembangan afektif anak usia ini. Jadi kalau kita lihat anak usia ini itu kan banyak kan, mulai dari duduk, berjalan, berbicara, dan seterusnya kan. Nah, hukum ya bisa diartikan juga ya suatu peraturan atau ketentuan yang dibuat ya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis ya, yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia ya, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah ya terjadinya kekacauan ya. Jadi tidak arti dari hukum dan tujuannya ya. Nah, penggolongan hukum ya, biasanya kalau penggolongan hukum itu ada namanya hukum material dan formal ataupun formil ya. Nah, hukum material ini adalah jenis hukum yang mengatur hubungan ya antara anggota masyarakat yang berlaku secara umum ya, mengenai hal-hal yang dilarang serta hal yang diperbolehkan untuk dilakukan ya. Nah, contoh kalau namanya hukum itu udah pasti kenal ya, hukum pidana ya kan, hukum perdata, hukum apa lagi, hukum dagang, banyak ya. Apa lagi contohnya? Hukum bisnis, hukum apa? Apa? Rimba ya. Nah, hukum rimba itu berlaku untuk orang yang tidak mempunyai aturan ya. Jadi siapa yang buat dia menang ya. Jadi nggak dipakai ya di sini ya. Nah, hukum apa yang istilahnya apa? Apa lagi? Hukum tata negara. Nah, seperti itu ya selanjutnya ya. Oke. Baru hukum formal ya. Nah, yaitu ya jenis hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material ya. Nah, contohnya hukum acara pidana ya. Nah, hukum acara perdata, hukum acara petun, apa lagi? Hukum acara itu ya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Perlindungan apa itu? Kekerasan dalam rumah tangga. Nah, di dalam KDRT itu ya, jadi artinya KDRT bisa diartikan ya setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik ya. Nah, berupa bisa dikatakan berupa seksual ya, atau psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan ya. Nah, lalu pemaksaan ya, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Jadi kalau yang namanya rumah tangga itu pasti kan ada yang cekcok ya kan, tapi ada juga yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Ibaratnya kita menghubungkan suami istri, tapi yang apanya, nah, menukul ya, menampar, baru mencekik ya, apa lagi? Benda, apa lagi? Banting, ataupun menggunakan benda tumpul maupun tajam. Nah, baru kekerasan psikologis ya. Contohnya ini kalau di dalam rumah tangga berteriak-teriak, ya kan? Nah, kadang-kadang yang namanya KDRT itu bukan hanya korbannya perempuan saja ya, tapi ada juga laki-laki ya. Nah, jadi kalau dia manggil suaminya panggil kuat, jadi dia ini ya, itu di luar ya kan? Berapa lagi? Jangan mancing keluar. Jangan Mancing. jangan mancing. Berarti jangan mengancamnya ya. Iya. Berapa lagi? Kalau mengancamnya, apa lagi ancamannya? Tidur di luar. Nah, tidur di luar. Baru jangan mabuk. Apa lagi? Kalau jangan mabuk apa? Pastinya tidur di luar gitu ya. Banyak ya kalau yang mengancam ini ya. Gimana Pak Usin? Pak Usin ini kan berumah tangga, pernah nggak ngalaminnya? Mengancam sih enggak. Nggak pernah ya? Nggak pasti mau belanja ini. Fokus itu apa yang diserang biasanya? Perasaan ya, perasaan, mental, apa lagi? Fisik. Fisik enggak. Jiwaan, apa lagi? Nah, pikiran, mental, jadi diserang apa ya?
hati, pokoknya bagi perasaan lah kejiwaan ya misalnya kan. Nah, psikologi ya. Nah, jadi sampai di sini ya dari materi kita ada pertanyaan. Kalau sudah paham kita ini ya ada tugas ya membuat kesimpulan dari materi hari ini ya mengenai tingkah laku dan hukum ya terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga ya. Nah tugas ini akan dikumpul di minggu depan aja ya. Nah pertemuan kita ke-11. Nah tetap semangat dalam belajar ya. Dalam belajar ataupun mencapai cita-citanya ya. Jangan patah semangat ya. Tetap walaupun banyak cobaan ataupun apa ya situasi-situasi yang tidak mendukung untuk kuliah, tapi harus dilawan ya dengan tekadnya ya. Oke cukup ya. Cukup sampai sini ya. Oke. Kita tutup ya. Tutup perkuliahan ini di pertemuan 11. Selamat malam dan sampai jumpa kembali. Terima kasih.